Alur cerita anime Saikyo no Seisoku Wajatsu. Anjing apa cok? Episode 1 sampai 4. 俺はお前だ。俺はお前だ。俺はお前を否定したかった。行いに意味が生まれるのは俺はお前だ。 Scene ini diawali dengan diperlihatkannya pertempuran antara kakek Noel dan para iblis yang dimenangkan oleh para iblis. Karena apa? Karena si autornya pengen gitu. Lanjut, dan si Noel yang melihat kakeknya yang cosplay jadi Gojo, cuy. Karena apa ya? Karena Kiko. Lihat nih kakeknya anjing, hilang, cuk. Dan kata-kata terakhir sang kakek adalah, apakah kamu mau jadi sekte kah? Dan setelah itu si kakek pun wafat. Setelah kewafatan si kakek, 13 tahun ke depan pun dimulai. Si Noel pun yang jadi cowok lah. Bentar, jir, padahal dulu kayak cewek, nying voice aktornya juga cewek gitu kan ya. Kenapa sekarang jadi lanang? Nih autor lagi mabuk apa gimana, cok? Oh ya, si Noel jadi sekter kayak janjinya ke si kakek. Dan dia udah punya partiannya sendiri lah. Partian si Noel yang sedang menghunting Dajjal pun kita singkat saja jadi selesai gitu kan ya. Singkat cerita, partian si Noel pun beres menghunting para goblin. Maksud gua itu vampir, cok. Ya jika kalian bilang kok vampir tampilannya kayak Dajjal bang, ya gua gak tahu anjing. Dan kita dikasih lihat flashback si Noel bersama si kakek yang ya lihatlah di sini kayak cewek cuy, tapi di masa depan dia kayak cowok anjing. Emang aneh nih si autor. Karena flashback si Noel itu gak guna ya kan ya, wong kakeknya aja udah mati dan si Noelnya juga udah jadi sekter. Kita skip. Ya, dan sepulangnya dari hunting pun mereka pun merayakannya dengan mukbang. Ya, mukbang sambil mabok lah. Si Noel dan partiannya yang sedang mukbang daging di restoran, dan si Noel pun dimarahin sama temennya karena kikir gitu kan ya, yang akan membuat reputasi partiannya tercemar. Gua gak tahu anjing tercemar di bagian mananya, cok. Si Noel yang kikir sama partian gak ada hubungannya anjing. Yang karena efek samping dari mabok gitu kan ya, jadi dia ngamuk-ngamuk sendirilah, berisik, mengganggu orang, beban. Dan mereka pun mau gelut cuy. Si Noel udah panas kayaknya sama si Walter, temen yang maboknya. Tapi mereka dihentiin sama temennya yang rambutnya merah kayak kon. Dan mereka mau bagi-bagi imbalan setelah beres makan siang. Dan mukbang pun selesai, dan sesampainya di taman masing-masing member cuma dikasih 250.000. Cir, lebih rendah dari gaji guru cuy. Dari gaji guru SD sampai SMA pun lebih rendah ini cuy. Dan channel pun nyaranin untuk buat klan ya, karena tinggal kasih misi doang, dan juga dibagi hasil sama pihak ketiga atau petualang. Di pikiran channel mungkin cara itu lebih cepat untuk menghasilkan uang dan gak perlu capek-capek ngehunting. Ya karena tinggal kasih misi doang cuy, dan tinggal terima gaji bersih. Dan ntar duitnya dibagi dua sama partian yang ngeberesin misinya. Ya cuma bikin klan itu gak mudah gitu kan ya, gak kayak bikin klan udah gitu doang. Bikin klan itu harus pakai duit 20 juta, dan untuk buat klan juga kudu punya bangunan klan kayak kantor atau apa ya, mansion dan lain-lain lah. Dan skillnya juga harus dewa. Ya sebenarnya gak nyambung sih anjing klan sama skill. Si Walter sama si Noel setuju tentang usulan si Noel yang harus ngebuat klan karena dia selalu rugi gitu kalau bikin partian doang. Mereka debat lah, kayak ada yang nggak mau bikin clan dan ada yang mau bikin clan, dan yang pada akhirnya mereka setuju. Dan pada keesokan harinya si rambut merah dan ama si kuning kabur dan bawa semua
Oh ya, nama mereka berdua adalah Lioid dan si Tanya. Lioid adalah si rambut merah dan si Tanya adalah cewek yang rambut kuning. Si Noel yang dengar kata itu cuman bisa ketawa-ketawa doang karena duitnya digelapin sama si Lloyd. Dan si Noel sama si Walter pun pergi ke guild lah. Setibanya di guild, si Noel pun teriak-teriak sambil bilang, anggota kami Lloyd dan Tanya dari Blue Biodan menggelapkan dana dan kabur. Dan yang dapat akan kami kasih imbalan sebesar 2 juta fil. Fil itu adalah mata uang di sekai ini ya guys ya. Dan seketika bar pun sepi. Pada keluarlah nyariin 2 maling dan bangsat itu. Setelah bar itu sepi, si Noel dan si Walter pun diajak ke tempat yang sepi oleh si kakek tua untuk kasih info si Lloyd dan si Tanya. Tapi karena si Noel pada dasarnya kikir, jadi duitnya dipotong jadi 1 juta. Dan singkat cerita mereka ketemu sama si Lloyd dan si Tanya. Si Lloyd ngejelasin kenapa si Lloyd maling duitnya, dan karena judi dan hutang slot dan lain-lain, si Lloyd terpaksa berbohong soal investasi. Di sini kayak ada investasi cuy, gua kira cuma di dunia nyata doang. Dan karena si Lloyd banyak omong gitu kan ya, jadi si Lloyd pun kena hantam sama si Noel. Dan si Tanya yang si Tanya yang ngebela si Lloyd pun kena juga karena si Noel itu penyetara gender. Gak ada gender yang spesial di pandangan si Noel. Apa jangan-jangan si Noel gay ya? Iya, si Noel ini dah Keno Aiman aja cuy di episode ini. Dan kita dikasih flashback lagi antara si Noel dan si kakek. Si kakek cebol yang minta duitnya mulu pun dihantam sama si Noel. Dan datanglah orang yang mirip Chifuyu di anime Tokrap, tapi ini bencong cuy. Untuk ngambil si Lloyd sama si Tanya yang udah dijual. Lihatlah, ada Ken Waiman yang dijual teman. Maksud gue ngejual teman. Ya beda-beda tipis lah bedanya si Noel ke bencong dan si Noiman ke raja. Dan di sini diperlihatkanlah skill negosiasi Noel yang udah sepuh. Dari harganya rendah jadi 15 juta cuy. Di keesokan harinya waktu di guild, si Noel diajak join ke guild manusia jadi-jadian ini. Seru gak habis cok. Tapi syaratnya si Noel harus jadi ketua dan semua member si manusia jadi-jadian pun pada setuju buat si Noel yang jadi adminnya atau ketua lah. Waktu lagi asik bercanda-canda, tiba-tiba datanglah orang beras kulit hitam yang nyariin si Noel. Dia nyari si Noel karena kakek si Noel itu musuh atau rivalnya kakeknya si kulit hitam. Dikira bakal balas dendam gitu kan ya. Ternyata dia cuman mau bertemu sama Noel doang. Ya udah gitu. Dan tiba-tiba ada yang ngajak loot sama si cewek kulit hitam itu. Tapi dia bisa ngalahin si cewek, maksud gue si cowok dengan edge parah. Ya gayanya sih sok keras, tapi waktu digas sesak napas. Setelah ngalahin si cowok botak itu, Shin pun dipindahin ke adegan si Noel dan si cewek yang sedang ngobrol di luar kafe. Tapi di setiap obrolan pasti aja ada yang namanya flashback. Ya, kita dikasih flashback yang nyeritain tentang flashbacknya si cewek doang yang diusir di kultas atau perguruan si cewek. Udah gitu doang isi flashbacknya. Dan karena flashbacknya gak guna dan gak ngaruh juga ke ceritanya, jadi kita flashback aja maksud gua skip aja. Dan Shin pun dipindahkan kepada si Noel yang mau datang ke desa Min. Dan sesampainya di desa Min, si Noel pun nyari penginapan yang apesnya gak dapat karena penuh. Walau akhirnya dapat juga sih, walau cuma satu kamar. Si Noel yang gerah pun langsung mandi dan
Oh ya guys, setelah gua tonton ulang gitu kan ya, karena masa si kulit hitam gak ada namanya, ternyata namanya itu Alma guys ya. Lanjut ke cerita. Alma yang lihat tubuh si Noel kekar gitu kan ya, memujinya, dan si Noel menyuruh si Alma untuk tutup mata, dan tiba-tiba ya disentil kepalanya. Dan setelah itu si Noel pun menyuruh si Alma untuk mandi gitu kan ya, karena tubuhnya bau. Dan di keesokan harinya ya si Noel dikokop sama gunung hitam. Singkat cerita, si Noel sama si Alma pun ketemu sama si kepala desa, dan kepala desa pun ngasih misi ke si Noel buat kebantai-bantai organisasi jahat. Oh ya, waktu si Noel di tengah jalan, tiba-tiba anak kepala desa ngasih beling-beling bambu lah, dan dia pun pergi. Scene pun dipindahkan kepada penjahat yang lagi mukbang gitu kan ya. Si Noel dan si Alma yang lihat kesempatan itu langsung aja disikat sama mereka berdua. Singkat cerita, si Noel pun beres ngebantai-bantai semua para penjahat, dan dia diundang buat makan-makan di rumah si kepala desa sembari mau ngasih uang buat misinya. Waktu mau dikasih minuman, si Noel pun nolak minumannya. Karena apa ya? Karena dikasih racun sama si kepala desa. Dan si kepala desa pun disuruh untuk minum minumannya. Dan si Noel ngejelasin kenapa dia tahu ada racun di minumannya. Karena si kepala desa kesal karena rencananya ketahuan, dia pun diusir oleh si kepala desa, dan tiba-tiba matanya dicolok sama si Noel sampai buta sebelah. Setelah matanya kena colok sama si Noel dan dia mau dibunuh, tiba-tiba anak si kepala desa pun ngusir dan ngasih duit kepada si Noel, sembari bilang bahwa dia sangat benci kepada si Noel. Dan tamat.